Ikhwan perhatikan pokok-pokok sunnah. Ini menunjukkan bahwa pertama manhaj itu sebetulnya luas. Mencakup segala ajaran Islam itu manhaj, termasuk akhlak. Tetapi di antara manhaj itu ada yang menjadi pokok. Nah, barang siapa yang menyelisihi pokok ini, maka dia tidak dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ini hati-hati ini. Jadi seluruh ajaran Islam itu adalah manhaj, metode. Tetapi di antara manhaj itu ada yang menjadi pokok. Sehingga pokok ini menjadi bingkai seseorang untuk tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Dan kalau antum membaca buku-buku manhaj yang ditulis oleh para ulama dari berbagai mazhab itu sama. Antum baca misalnya mazhab Hanafi Imam Tohawi, kemudian dalam ada seorang ulama Maliki menulis kitab manhaj juga itu sama. Termasuk Imam Malik dalam Muwatta'nya coba antum pelajari. Kemudian misalnya Imam Al-Muzanni, beliau mazhabnya apa? Syafi'i. Beliau punya kitab Syarhu Sunnah. Imam Al-Muzanni isinya sama. Nah ini Imam Ahmad bin Hambal isinya sama juga. Jadi para ulama mazhab itu mereka berbeda di dalam fikih tetapi dalam akidah dan manhaj apa? Sama mereka itu. Gitu ya. Apa poin yang pertama? Usulus sunnah inda al-Imam Ahmad at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan dengan apa yang para sahabat Nabi dulu berada di atasnya. Gitu ya. Intinya adalah berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Nabi. Berpegang teguh dengan cara beragamanya para sahabat Nabi. Saya melihat wal iktida'u bihim, dan mengikuti mereka. Mencontoh mereka. Nah ini yang akan menjadi pembahasan kita malam ini. Nah, ikhwan, saya melihat kenapa Imam Ahmad mengawali kitabnya ini langsung dengan para sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu adalah gerbang untuk memahami agama. Sahabat Nabi itu gerbang untuk memahami agama. Syekh Albani dalam kitab Usul Dakwah Ahli Sunnah, beliau mengatakan sahabat Nabi adalah benteng untuk Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak orang yang mengaku berpegang kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi mereka memahami Quran dan Sunnah dengan akal pikirannya sendiri, atau dengan hawa nafsunya sendiri. Ketika ada sunnah sesuai dengan keinginan mereka, mereka ambil. Ketika tidak sesuai, mereka buang. Makanya setiap orang, siapapun mereka, selama mereka muslim, mereka akan mengatakan aku adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan itu sebuah kepastian, keniscayaan. Tetapi bagaimanakah kita memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut? Maka Imam Ahmad menempatkan poin ini pada poin yang pertama. Karena untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu ada gerbangnya, yaitu melalui pemahaman para sahabat. Oleh sebab itu, kalau antum melihat orang-orang Syiah dalam berbagai kajiannya, mereka akan memulai kajiannya itu dari membicarakan sahabat Nabi. Mereka akan memulai kajian-kajian mereka dari sejarah sahabat, tetapi sejarah sahabat yang didistorsi. Mereka punya doktrin bahwa sahabat Nabi itu semuanya apa? Murtad. Kecuali 4 orang saja. Kenapa? Karena kalau sahabat Nabi sudah diruntuhkan, kita sudah dibuat ragu. Gitu ya, kita sudah dibuat ragu. Dengan kredibilitas sahabat, maka akan hilang kepercayaan kita kepada agama ini. Makanya orang-orang yang menyerang sahabat
sebetulnya sejatinya adalah ingin menghancurkan agama Islam itu sendiri.